Halo teman-teman semua, saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah sering berhasil mendapatkan sniper entry? Contohnya seperti ini, atau seperti ini, atau mungkin juga seperti ini. Jika teman-teman masih jarang mendapatkannya, atau bahkan mungkin belum pernah, maka materi di video kali ini cocok buat teman-teman semua. So, gak pakai lama, langsung saja kita bahas bagaimana cara jitu untuk meningkatkan probabilitas mendapatkan sniper entry. Dan topik ini merupakan bagian dari seri Advanced SND Mastery. Oke, let's go! Eits, sebelum kita masuk ke materi, saya mau remind teman-teman semua bahwa bagi teman-teman yang menginginkan income tambahan secara rutin, evaluasi untuk menjadi sinyal provider di Quick Pro masih berlangsung ya. Untuk detail videonya sudah saya sertakan di kolom description. Silahkan dilihat ya. Supaya pembahasan kita lebih terfokus dan tidak melebar, kita tidak akan membahas poin-poin berikut ini. Yang pertama adalah bagaimana cara menemukan dan menyeleksi area SND yang high probability dan high quality. Mengapa? Karena topik ini sudah pernah kita bahas sebelumnya beberapa kali. Dan begitu pula untuk confluence dengan market structure. Dua topik tersebut akan kita bahas kembali di kesempatan mendatang. Untuk sekarang, poin-poin inilah yang akan kita kupas lebih mendalam. Yang pertama adalah perbandingan antara entry di SND zone atau order block melawan entry di imbalance atau fair value gap. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai SND zone refinement yang lebih advance, dan semua pembahasan tersebut akan disertai dengan penjelasan logik di balik price action yang terjadi. Kita mulai dari pembahasan tempat ideal untuk entry. Kita akan membandingkan kelebihan dan kekurangan antara entry di SND zone atau order blocks melawan entry di imbalance atau fair value gap. Kelebihan utama ketika kita entry di SND zone atau order blocks adalah kita akan mendapatkan risk reward ratio yang lebih baik. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan entry di imbalance atau fair value gap, kita akan mendapatkan strike rate yang lebih besar, yaitu kemungkinan terpanggilnya lebih besar. Dan secara otomatis, jika ditinjau dari topik kita kali ini, yaitu sniper entry, akan lebih ideal jika kita entry di tipe pertama, yaitu SND zone atau order blocks. Lanjut, ada beberapa hal utama yang perlu kita ingat ketika kita melakukan marking SND zone. Kita perlu ingat bahwa market itu penuh dengan manipulasi. Manipulasi pergerakan harga di market ini hanya dapat dilakukan oleh big player atau composite man melawan player-player lain yang dananya lebih kecil, atau kita sebut juga dengan retail trader. Dan manipulasi ini terjadi di semua tingkatan time frame, mulai dari time frame tertinggi seperti monthly, weekly, sampai dengan time frame terkecil, yaitu second. Dari semua manipulasi yang terjadi tersebut, ada satu tanda simpel yang dapat kita lihat, yaitu wick candle. Dan wick yang saya maksud di sini tidak hanya terbatas di wick akibat sweep liquidity saja ya, melainkan semua jenis wick candle yang akan kita marking. Oleh karena itulah, ketika kita melakukan marking SND zone, kita harus selalu include wick candle, tidak hanya body candle saja. Dan mengenai wick candle ini, kita perlu menyadari bahwa pivot di dalam lower time frame itu sama dengan wick di dalam medium time frame. Bagi teman-teman yang masih bingung atau belum ada gambaran, jangan khawatir. Nanti kita akan melihat contoh-contohnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan SND zone refinement. Berikut ini adalah aturan atau langkah-langkah mekanikal dalam melakukan refinement. Yang pertama, kita tidak perlu melakukan refinement jika di dalam medium time frame tidak ada SND yang terlihat. Jadi kalau memang tidak terlihat adanya SND, terutama yang high quality, ya jangan dipaksakan untuk menjadi ada. Ketika kita melihat terdapat high quality SND zone di dalam medium time frame, barulah kita perlu turun time frame untuk melakukan refinement. Lalu, ketika kita sudah turun time frame ke lower time frame dan kita tidak melihat adanya high quality SND zone, maka kita skip saja. Bagaimana bila yang terjadi adalah sebaliknya, terdapat lebih dari satu high quality SND zone. Jika demikian, maka pilihlah extreme SND zone. Nah, kalau tadi adalah rules untuk refinement, kapan kita harus turun time frame dan juga area mana yang harus dipilih. Kalau ini adalah cara markingnya. Cara marking yang paling basic adalah
pilih candle terakhir sebelum terjadinya imbalance dan selalu include wick-nya. Setelah itu, kita dapat mengembangkannya dengan cara mencari pivot terdekatnya. Pivot merupakan internal structure yang lama. Setelah kita menemukan sebuah pivot, maka kita dapat memasukkan semua candle sampai dengan pivot tersebut ke dalam marking selama candle-candle tersebut masih di dalam imbalance. Jika terdapat lebih dari satu pivot, maka kita dapat memasukkan semua candle sampai dengan pivot-pivot tersebut selama masih terdapat di dalam imbalance-nya. Namun, ini opsional ya. Lanjut ke bagian berikutnya untuk refinement. Kita akan membahas mengenai gap. Ketika kita menjumpai gap, biasanya di time frame rendah seperti second, maka terdapat beberapa opsi untuk cara markingnya. Opsi yang pertama, kita dapat menganggap gap ini sebagai sebuah candle imbalance. Oleh karena itu, perlakuan markingnya pun sama. Kita dapat marking candle terakhir sebelum terjadinya gap. Hal yang sama juga berlaku untuk pivot. Jika terdapat satu atau lebih pivot, maka semua candle sampai dengan pivot tersebut akan dimarking selama semuanya masih ada di dalam gap. Opsi ketiga, kita dapat marking gap itu sendiri, atau dari sudut pandang lain, kita dapat marking high atau low dari candle pertama setelah terjadinya gap. Terakhir, kita akan membahas mengenai consolidation. Consolidation yang saya maksud ini mirip dengan compression versi price action murni ya. Di dalam sebuah area consolidation atau compression yang cukup lebar, zona yang benar-benar kuat atau zona realnya itu berada di titik awal atau di titik akhirnya. Biasanya atau umumnya seperti itu. Dan akan cukup sulit bagi kita untuk menganalisa zona mana yang benar-benar akan direspek oleh harga. Oleh karena itu, salah satu opsi yang dapat kita ambil adalah kita marking semua area consolidation tersebut. Akan tetapi, efeknya kita akan mendapatkan risk reward ratio yang kurang baik. Opsi lainnya, kita dapat melakukan marking dari titik ekstrim, kemudian kita tambah sampai dengan jarak area tertentu. Contohnya, kita akan marking dari titik ekstrim low, lalu kita tarik 10 pips ke atas. Nah, itulah cara-cara untuk marking area consolidation. Sekarang kita akan melihat beberapa contohnya di real chart. Contoh pertama kita adalah di Nasdaq time frame M1 dan second 5. Dapat kita lihat di kondisi seperti ini, marking M1 supply kita adalah di sini. Kemudian kita akan turun time frame ke second 5 untuk melakukan refinement. Ini adalah M1 supply yang kita marking tadi dan kita akan melakukan refinement. Di sini kita hapus saja areanya dan dapat kita lihat di sini terdapat gap walaupun kecil, lalu terdapat imbalance yang cukup kuat. Ketika terdapat gap seperti ini, kita dapat melakukan beberapa opsi untuk cara markingnya. Yang pertama, kita dapat marking di candle setelah terjadi gap, jadi kurang lebih di sini. Atau pilihan lain, kita dapat marking candle sebelum terjadi gap, jadi candle ini. Opsi lain, kita juga dapat mencari pivot-pivotnya. Nah, kalau mencari pivot kurang lebih titiknya seperti ini. Nah, di case ini saya akan mengambil candle terakhir sebelum terjadi gap. Nah, jadi low dari candle ini akan saya marking sebagai second 5 supply-nya. Dan dapat kita lihat hasil dari marking second 5 supply ini benar-benar sharp entry ya. Benar-benar hanya touch kemudian running sampai dengan targetnya. Dan akan mendapatkan 6,5 R dari trade ini. Contoh berikutnya ada di pair US30 atau Dow Jones. Time frame-nya sama yaitu M1 yang di refine ke second 5. Dan dapat dilihat di sini terdapat M1 supply. Dan kalau kita lihat low-nya adalah 39.504,95. Kita akan lihat ke second 5-nya. Nah, ini adalah kondisi di second 5-nya. Hasil marking M1 supply kita yang tadi itu akan marking kurang lebih di sini ya, titik low-nya. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat gap juga. Dan di case ini saya akan marking di candle pertama setelah terjadi gap di high yang ini. Dan ini akan menjadi second 5 supply saya. Dan mengapa saya memutuskan untuk mengambil semua area gapnya? Pertimbangannya adalah karena areanya mirip-mirip dengan M1 supply yang tadi. Tadi M1 supply-nya memiliki low di sini dan saya akan melakukan sedikit adjustment, sedikit refinement menjadi area ini. Dan dapat kita lihat hasil dari second 5 supply ini sama juga, harga benar-benar touch and go. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kurang lebih 9,5 R dari trade yang ini. Contoh terakhir kita ada di pair BTC USD, time frame-nya sama juga yaitu M1 dan second 5. Di sini dapat kita lihat terdapat
area marking kita yaitu M1 supply. Dan kita akan coba turun time frame ke second 5 untuk melihat areanya. Dan area M1 supply-nya adalah seperti ini. Dapat kita lihat, di sini saya tidak akan mengubah apapun karena kalau dilihat dari pergerakan harganya, di sini memang terlihat kita dapat refine lebih ekstrim seperti ini. Akan tetapi kalau kita lihat pergerakan harganya di sini, kemudian harga turun, mereaksi ke atas, kemudian di sini adalah reaksi terakhir sebelum akhirnya terjadi pergerakan besar ke bawah. Jadi dapat dilihat ini adalah second 5 supply flip. Oleh karena itu di sini saya memutuskan untuk mengambil semua areanya. Jadi saya pada akhirnya tidak melakukan refinement apapun. Dan kita coba lihat hasilnya. Kita majukan dan hasilnya sama. Benar-benar sniper entry juga. Harga benar-benar touch dan go ke arah target kita. Di sini kita mendapatkan 2,5 R. Dan ini adalah contoh area consolidation yang saya bahas tadi ya. Ini adalah area consolidationnya. Sehingga kalau dilihat area demandnya itu cukup besar. Dari sini sampai dengan bawahnya. Nah biasanya area terkuatnya itu ada di titik akhir dan titik awalnya. Dan di case ini dapat kita lihat titik ini tidak berhasil menahan harga. Justru titik agak bawahnya yang berhasil menahan harga. Kita lihat contoh lain lagi. Di sini terdapat consolidation yang cukup luas juga. Sehingga area demand kita kurang lebih dari titik ini sampai dengan bawahnya ini. Dan kalau kita lihat di case ini, kita tarik garis lurus, titik terkuatnya justru yang di-respect oleh harga adalah titik akhirnya sebelum terjadi imbalance. Satu buah contoh lagi, di sini dapat kita lihat terdapat consolidation atau compression. Sehingga area demand-nya adalah dari titik ini sampai dengan bawahnya. Dan di case ini dapat kita lihat titik ini berhasil memantulkan harga. Akan tetapi tidak jauh. Kemudian tertembus, lalu justru titik tengah-tengahnya, titik di bawahnya yang berhasil merespek harga. Di sini kemudian harga running. Jadi inilah sifat dari consolidation ya. Semua area ini kita tidak dapat menebak yang mana. Yang dapat kita lakukan ya kita antara marking semuanya atau mengambil titik jarak tertentu dari bawahnya dan berharap ya titik itu di-respect oleh harga. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman supaya berhasil lebih sering mendapatkan sniper entry. Dan silakan ditunggu untuk materi berikutnya di seri Advanced SND Mastery. Oke, see you. Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free sweat. Mau jadi trader jago? Download Quick Pro.